Lagi duduk di sini tuh Iya. udah jam 6 kata suami saya teh, udah beres-beres kita pulang. Iya. Nanti aja ah. Ini lihat gini, tuh di pohon itu kelihatan saya mah jalan. Jalan kelihatan ada yang lewat baju putih. Aduh, kok jadi merinding saya ya. Oke, kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Punten. Oke, ini. Wow, kanan kiri ternyata ya. Nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya akan belusukan teman-teman, di mana dari informasi yang saya dapatkan teman-teman, bahwa di sini ada warung yang terpencil di dalam hutan, dan informasinya pernah mengalami kejadian-kejadian aneh selama buka warung. Ya, informasinya buka warungnya sampai tengah malam teman-teman. Jalannya aja seperti ini ya. Oke, dan tampak di bukit. Kalau sebelah kanan saya itu area hutan pinus teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk lokasi ini berada di Kabupaten Sumedang, yang berada di Kecamatan Tanjung Kerta teman-teman. Yang nanti kita akan coba tanya-tanya ya, ini sekitaran desa apa teman-teman. Seperti ini nih. Waduh, ini hutan semua teman-teman. Dan lihat masih menanjak terus ya, yang lumayan nanjaknya, waduh, ekstrim banget ini. Tuh, dari sini kita udah melihat ada sebuah bangunan gapura, di mana gapura tersebut adalah gapura menuju ke wisata sejarah situs Batarai ya, yang informasinya di sana ada peninggalan era kolonial Belanda ya. Dan bangunan ini itu dibangun pada tahun 1911 teman-teman, sampai 1914 ya. Dan di sini juga kita akan coba review teman-teman. Di sini ada warung tuh, warung yang cukup terpencil warung itu ya. Warung apa ini? Sepertinya warungnya menyediakan untuk para wisatawan yang ada di sini. Nah, itu ada sianya. Oke, kita akan coba ini, lihat review warungnya. Ini tuh jualan apa aja warungnya. Permisi Mimi. Nah, di warung Mimi ini terlihat ada sebuah gorengan tuh. Ada bala-bala ya Mi ya? Iya. Ininya goreng ketan. Iya. Nah, kalau di sininya ada berbagai minuman, ada semua di sini. Sampai makanan ringan ada ya Mi ya? Tuh, kopi juga komplit. Jadi warung Mimi ternyata terpencil Mi. Iya. Terpencil. Iya. Nah Mi, boleh lihat ke dalamnya Mi? Boleh, boleh. Seperti ini. Maaf Mi, Iya. saya dari kreator YouTube ya. Iya, iya. Nah, sebelum saya naik ke atas nih Mi, kan saya lewat dulu warung Mimi nih. Iya, Terpencil gitu ya. Nah, ini Mimi sudah lama Mi jualan di sini? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Oh, jadi bukan semenjak bangunan ini diresmikan? Belum. Kalau waktu ngeresmiin bangunan ini, Iya. pernah jualan di atas, di atas di tempat, di lokasi itu yang ada bekas itu. Oh, saungnya, Ya. pendopo ya? Ya, di Atau situ. gazebo di Ya, sana? gazebo, ya. Oh, jadi Mimi dulu mah di Pernah atas dulu di sana. tapi sehari waktu pembukaan. Oh. Waktu diresmikan itu dibuka. Mm-mm. Pernah jualan di situ sehari. Iya. Jadi ini kan lihat dari itu ya Mia, prasastinya. Itu tuh dibangun pada tahun 2019 dibangunnya. Iya. Ini teh pas diresmikan itu ramai berarti Mi? Iya, rame. Berapa ini lama gitu ramenya? Jadi gimana ya si rame pertama
bukanya emang rame, pas ke lanjut nggak begitu rame. Nah, tapi masih dirawat. Nah, sekarang udah nggak dirawat, jadi kejadiannya gini lah, terbengkalai gitu. Tapi dengar-dengar sekarang tuh mau dibuka lagi katanya gitu. Amin, mudah-mudahan rame ya Mi ya. Ya, Dan amin, nanti warung Mimi juga rame ya, iya, kalau ada amin, pengunjung. amin, ya. Nah ini kalau untuk bangunannya sendiri atau tempatnya sendiri itu milik desa atau dinas gitu? Bisa. Oh desa. Iya, Jadi nanti yang mengelola desa ya? iya, Oh iya iya iya. Nah Mimi sendiri kan pertama di atas, iya. terus berhenti dulu dong. Berhenti dulu, iya. Oh terus buka lagi Kan di sini. suami dulu disuruh yang bersih-bersih itu suami saya, yang Oh bersih juru rawat. ya, yang Oh. dibuat tuh ya bersih-bersih dulu suami saya Hmm. gitu. Nah, pas dia ganti kepala desa kan beda aturan Oh gitu, ya, iya. makanya ini jadi terbengkalai gitu. Iya iya iya. Nah sekarang alhamdulillah kata Mimi akan dibuka lagi. Iya. Semoga ramai ya Mi ya. Alhamdulillah, amin. Nah ini terkait Mimi kan jualan di sini yang cukup terpencil. Ya. Nah kalau jalan ke sana kemana Mi? Kalau ke sana bisa ke Cibungur ini. Bisa ke Rancakalong, kesananya bisa ke Subang, lanjutnya. Oh gitu. Iya. Nah kalau yang beli sendiri atau yang jajan sendiri ke warung Mimi ini yang lewat aja atau? Iya, yang lewat. Yang lewat. Yang lewat kan anak-anak yang mau sekolah pagi-pagi, kadang yang mau kerja, kadang-kadang yang mau nyari rumput gitu. Yang coba mampir di sini ngopi dulu gitu Mi. Kadang-kadang ada yang sengaja ke sini gitu. Sengaja pengen main gitu ya. Pengen ini di sini enak katanya, dingin. Iya, kan warung Mimi itu lumayan cukup di atas bukit ya Mi ya. Iya. Ini kalau sore atau pagi ada kabut Mi di sini Bu? Kadang-kadang sih ada, kadang-kadang enggak. Berarti kalau ada kabut nggak kelihatan dong? Iya. Iya iya. Iya, kalau ada kabut emang nggak kelihatan, gelap banget. Iya, Mi bukanya sampai jam berapa Mi? Nggak tentu, kadang gimana kalau ada pengunjung aja. Pernah nggak Mi ini sampai malam Mi? Pernah, sampai jam 2 malam. Sampai jam 2? Iya. Waktu mau Idul Adha, malam takbiran. Malam takbiran sampai jam 2. Jam 2 di sini. Gitu. Sampai nggak pulang di sini, langsung gitu. di sini aja. Iya. Iya iya. Jadi sampai malam juga ya di sini. Jadi ini kalau udah malam jalan ramai nggak? Ramai. Masih ramai. Iya. Kadang yang pulang kerja, kadang ada yang pulang jam 9, kadang jam 11, kadang ada yang jam 12, yang lewat juga banyak, yang disambung yang mau ke pasar. Jam 12, jam 10, jam 11, jam 12, lanjut ke sananya. Jadi jalan ini nggak begitu sepi ya? Enggak. Jadi Mimi juga di sini agak tenang ya, karena nggak sepi gitu ya. Iya. Pernah selama Mimi jualan di sini gitu kayak ngalamin hal-hal aneh gitu Mi? Kayak misalkan ngelihat apa gitu? Pernah, baru malam apa ya? Malam Jumat kemarin. Lagi duduk di sini tuh udah jam 6, kata suami saya teh, udah beres-beres kita pulang. Nanti aja Gini, lihat gini. Tuh di pohon itu kelihatan saya mah jalan. Jalan kelihatan ada yang lewat baju putih. Kok jadi merinding saya ya. Baju putih. Iya. Kok begitu habis ada pohon aren tuh. Iya. Berhenti di situ, terus suami saya kok itu emang jalan bukan gitu. Itu kok bukan jalan, kenapa ada yang lewat tuh gitu putih tapi kayak orang yang jalan gitu. Tapi pas pohon aren gak ada. Itu teh pohon aren jangkung tinggi banget katanya gitu. Tinggi banget. Iya emang itu tinggi banget. Saya dilihatin emang udah nggak ada kelihatan, kalau udah itu kelihatan. Oh iya itu mah pohon aren. Kelihatan waktu lihat mah kayak jalan. Tapi setelah diteliti sama Mimi ternyata itu pohon aren. Iya. Oh jadi bukan makhluk gaib, bukan? Enggak, maksudnya nggak ada kayak orang gitu lewat. Ada yang jalan gitu. Pas pohon aren emang tahu itu pohon aren, kelihatan. Pas pohon aren nggak ada gitu yang jalan tuh. Jadi hilangnya di pohon aren. Tapi kelihatannya jalan gitu. Pas saya nanya ke suami, "Duh, Bah, itu ada apa, ada yang lewat? Masih ada yang lewat. Itu baju putih." Itu mah bukan jalan, pohon
aren katanya tangkal kawung katanya gitu. Itu mau bukannya lah udah biarin aja lah. Mungkin yang itu gitu. Ya mungkin yang lagi lewat ya, Mi ya. Mungkin itu yang lagi lewat Oh gitu. Iya. Jadi itu pernah ngalamin seperti Iya. itu. Tapi itu kejadian pagi banget. Bukan pagi, udah sore, udah mau jam 6. Jam maghrib Iya. sarepna nya, Mi ya. Sarepna. Oh iya. Kok dilihat-lihat udah nggak ada. Oh emang iya, itu jalannya mana, udah nggak ada jalan gitu. Pas ada yang lewat mah kayak jalan gitu, jalan. Tapi emang tahu itu pohon aren, kelihatan banget pohon aren gitu. Pas pohon aren nggak ada. Tapi kelihatan sama Mimi itu sosok perempuan laki-laki, Mi? Bayangan itu. Laki-laki. Oh laki-laki. Tapi pakai putih, semua putih. Pakai kayak sorban gitu. Kayak pakai jubah gitu. Oh putih, jubah. Ya. Putih. Iya. Emang kelihatan dari sini, Mi? Dari sini tuh kelihatan pohon arennya. Oh yang itu. Iya. Nah itu pohon arennya ya. Tapi kelihatannya tuh jalan gitu. Waktu pas lihat ada yang lewat, oh itu jalan gitu. Terus pikir, oh itu kan bukan jalan, itu kan kebun gitu. Iya. Nah Mi, ini kan lumayan agak jauh ya ke sana ke perkampungan. Iya. Ini kalau apa sih nanjak dari sana, pernah nggak ada yang celaka gitu? Kan ini sangat tajam sekali ini. Banyak. Oh banyak. Banyak banget. Yang tekor gitu. Ya, kebanyakan yang dari sini ke bawah. Iya. Gitu. Waktu pertama ini di Hotmik jalan sehari sampai 7-6 yang motor celaka. yang celaka. Oh karena jalannya bagus, jadi nggak terkontrol gitu, Mi. Oh. Jadi kebanyakan kan suka dikasih tahu sebelum bikin warung di sini juga udah sering ngasih tahu kalau mau ke bawah lihat dulu remnya apa disiram dulu gitu. Tapi kebanyakan yang ngomongnya gini, biarin lah motor saya mah baru gitu. Nyampe bawah nyungsep. Ya soalnya tajam banget ya, Mi ya. Saya aja tadi nanjak ke sini, aduh ngeri. Pertama mah sehari teh 6-7 motor yang celaka. Itu mah karena kondisi rem ya. Iya. Oh iya. Tapi nggak sampai apa-apa kan, Mi? Cuma terguling aja. Ya lumayan parah lah, parah. Sakit gimana? Pernah ada orang Cirebon, itu nggak tahu jalan mungkin. Soalnya pulang dari Bogor katanya lewat pingin tahu jalan sini ke bawah. Motornya juga motor gede, Vixen. Tapi jatuh tuh di atas itu Padepokan Sumedang Larang. Di atas yang di sana. Itu jatuhnya ke sana. Itu mah kan udah di bawah, Mi. Iya. Berdua jam katanya jam 11 jatuh. Jam 3 minta tolong ke bawah. Langsung dibawa ke rumah sakit. Jam 10 meninggal. Innalillahi. Berarti parah ya lukanya ya, Mi? Nggak tahu, tapi nggak ada darah, nggak ada apa. Loh, kok? Tapi ya nggak tahu. Oh berarti dalam ya, Mi ya? Lukanya di dalam sepertinya. Itu mah yang nggak tahu jalan, cuman pengen tahu lewat sini gitu katanya. Iya. Nah ini ada tamu, Mi, ada tamu. Mau beli apa, Bang? Mau beli kacang atom. Oh iya silakan, Bang. Banyak yang itu yang celaka. Banyak ya, Mi. Mungkin tidak tahu rute, tidak tahu tikungannya tajam atau turunannya ekstrim ya, Mi ya. Pertama mah itu yang ngerawat yang jatuh itu kan cuma 3 rumah di bawah. Warung ada di bawah kan warung. Iya, satu. Yang satunya di atas warung, satu rumah. Terus saya yang ngerawat yang jatuh tuh sampai ngedrop semua. Yang punya warung sampai sakit 1 bulan, yang atas warung sampai 1 bulan lebih. Saya sampai 1 bulan lebih ngedrop tiap hari ngerawat yang jatuh. Saking seringnya gitu. Saking seringnya yang luka yang gimana gitu. Itu kebanyakan orang luar Sumedang. Habis jalan-jalan atau mungkin tidak tahu kondisi motornya udah kecapean gitu ya. Oh gitu. Nah jadi Mi, seseringnya buka warung itu sampai jam berapa di sini? Jam 6. Udah tutup. Jam 6 setengah 7. Iya. Nah penerangan juga kalau udah malam pakai apa, Mi? Tenaga surya. Oh itu ya? Ya ini mah cas lampu. Oh cas. Ya. Kalau malam itu ada tenaga surya. Oh yang atas itu. Iya ini kan. Oh iya itu. Ya cuman akinya udah lemah jadi nggak sampai pagi ini tuh. Oh iya udah terang tuh ya. Jadi nggak sampai pagi, sampai nyampe jam 11 sampai jam 12 gitu. Udah melempem lagi.
Nah, ketika Mimi jualan di atas itu sampai jam berapa? Enggak, pertama pagi sampai selesai acara aja peresmiannya. Pas peresmian aja. Ya. Setelah peresmian Udah pulang lagi. udah. Sehari. Cuma sehari. Oh iya. Nah, Oke. rencana lanjut lagi sekarang gitu di sini. Dulu Iya. kan di sana. Iya. Terus, Mudah-mudahan. udah tua gitu, mau gimana kerja udah nggak kayak anak muda lagi Oh, gitu. Udah gitu. aja lah di sini aja biarin gitu. Iya. Mudah-mudahan aja warungnya rame ya Mi ya. Amin, Dan amin. juga wisatanya bisa dibuka lagi. Iya. Jadi banyak wisatawan yang mampir Ya. nanti ke warung Mimi ya Mi ya. Itu, ya. Amin, Oke. amin, amin. Mimi terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman, inilah bangunan situs bersejarahnya yang dimana nama situsnya adalah situs Batarai ya. Dimana di situs Batarai ini ada peninggalan kolonial Belanda yang didirikan tuh berdasarkan dari catatan ini itu kurang lebih tahun 1911 dan sampai 1914 ya. Dan di mana di atasnya itu ada sebuah bunker dan juga ada benteng teman-teman. Nah seperti ini, kebetulan karena ini dari tahun 2019 tidak dirawat, jadi seperti ini nih. Menuju ke atas kita akan melewati sekitar kurang lebih 90 ini 90 tangga ini seperti ini ya. Tuh sampai atas seperti ini teman-teman, jalan setapaknya ya. Kebetulan di sana ada sebuah bangunan. Nah, kira-kira peninggalan dari kolonial Belanda yang mana ya? Kita akan coba cari teman-teman, karena ini mungkin sebagian udah tertutup sama semak belukar ya. Ini lorong apa ini? Oke, kita lanjut lagi. Di sana seperti bekas bangunan pendopo ya teman-teman tuh. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalannya aja hampir tertutup sama semak belukar. Oke, kita kemana ya? Apakah sini teman-teman? Waduh, ini kira-kira benar enggak ya jalannya ya? Kita masuk kayak sebuah hutan belantara ini. Insya Allah. Ternyata begini ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ternyata ini sebuah gazebo teman-teman, yang terbengkalai sejak tahun 2019 seperti ini. Gazebonya ya cukup luas, bisa untuk santai sekitar 50 orang cukup. Cuman kayu-kayunya udah pada bolong ya, sebagian udah keropos. Oke, kita lanjut dan kita akan melihat. Wah, ini ternyata. Oke, kita akan coba lihat teman-teman ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Oke, ini. Wow, kanan kiri ternyata ya. Nih, kanan kiri teman-teman. Oke, jadi ini dalamnya hanya sekitar 60 sentian ya. Dan ini juga sama, tidak nyampe 1 meter ini. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa situs Batarai ini adalah bangunan peninggalan era kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1911 sampai 1914, dan fungsinya waktu itu selain tempat mengintai musuh, juga untuk pos pengamanan di zaman era kolonial Belanda. Jadi fungsi utamanya ini tuh untuk mengintai ya, mengintai musuh-musuh yang akan datang ke Kabupaten Sumedang. Itu diintai di
tempat ini ya, benteng ini namanya, benteng yang ada di situs Batarai ini ya. Oke, kemana lagi ya? Oke, dan ke sana sangat rimbun sekali, jadi saya tidak bisa melanjutkan, hanya sampai sini aja ya. Situs Batarai namanya teman-teman. Nih yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Tuh, udah dalam ternyata hanya segini ya. Oke, kita lanjut lagi sini. Seperti itu ya. Situs Batarai peninggalan Belanda ini yang difungsikan untuk mengintai gerakan-gerakan musuh ketika akan datang ke Kabupaten Sumedang ini. Mungkin diintainya sini ya, karena kalau ini rimbunnya hilang, kita bisa melihat teman-teman sekitar Kabupaten Majalengka dari sini nih. Sana bisa dipantau ya nih, kalau nggak tertutup sama ilalang ataupun tumbuhan liar ini. Ini pas berada di puncak, dan ada lagi di sana puncaknya ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Peninggalan Belandanya kita udah review, dan kita akan cari lagi apakah masih ada peninggalan Belanda yang ada di sini yang sepertinya tidak terawat, terbengkalai teman-teman, dibiarkan ya. Ini bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kabupaten Majalengka ini. Dan kita akan coba turun lagi, kita akan ngobrol dengan beberapa warga yang kita temui di situs batu atau peninggalan Belanda ini ya.